Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas tentang lidah buaya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membedakan antara anakan dari lidah buaya sinensis dan lidah buaya barbadensis. Secara sepintas, anakan barbadensis seperti ini. Ini ya. Kemudian untuk anakan barbadensis sinensis itu seperti ini. Kalau sepintas atau mungkin teman-teman belum pernah tahu barbadensis, ini mirip ya. Jadi saya membuat video beberapa tips dan semoga nanti tips ini bisa membantu teman-teman saat mungkin teman-teman akan membeli di toko tanaman atau di tempat online dan lain sebagainya. Jadi secara sepintas jenis sinensis dan barbadensis itu kalau dari ukuran itu sama-sama bisa besar. Jadi kalau ada yang bilang lidah buaya jumbo, ya dua-duanya bisa jumbo. Kemudian kalau dari nutrisi itu saya coba baca literatur itu lebih banyak nutrisinya itu yang barbadensis. Kemudian kalau yang sisi harga harga itu kurang lebih ya memang lebih mahal yang barbadensis ya, karena dia juga lebih susah untuk beranak atau jarang beranak. Kalau yang sinensis itu lebih sering beranak. Oke, langsung saja. Jadi di depan kita ini ada anakan untuk jenis sinensis dan barbadensis ya teman-teman. Yang jelas kedua jenis ini sudah familiar di Indonesia dan memang banyak dibudidayakan, utamanya yang sinensis teman-teman. Jadi sinensis itu pertama dia juga cepat beranak, kemudian dia juga besar. Kalau yang barbadensis itu sama besar tapi dia jarang beranak teman-teman, itu ya. Nah keduanya ini juga ada yang bilang lidah buaya jumbo ya. Jadi jangan terkecoh dengan istilah jumbo, karena biasanya ya jumbo itu hanya disematkan pada lidah buaya yang ukurannya besar. Nah padahal keduanya ini juga sama-sama besar. Oke, kita ada sekitar 3 tips kalau tidak salah ya, saya agak lupa. Yang jelas ada beberapa tips untuk membedakannya. Jadi kalau secara sepintas seperti ini untuk lidah buaya sinensis dan barbadensis mungkin kita masih bingung ya, apalagi kalau tidak jejer seperti ini. Mungkin satu-satu itu mungkin agak bingung ya, apalagi yang baru pertama kali melihat. Jadi saya pernah juga lihat ada yang bilang ini adalah barbadensis Miller gitu, padahal kalau ini adalah sinensis teman-teman. Yang barbadensis itu adalah sebelah kanan ini. Jadi saya akan melakukan beberapa tips langsung aja ya. Intermezzonya kelamaan. Tips yang pertama itu dari sisi warna teman-teman. Nah kalau barbadensis dia warnanya lebih ke hijau tua. Nah jadi dia warnanya itu agak berbeda teman-teman. Walaupun kadang untuk warna seperti ini itu pada tingkat kesuburan dari anakannya itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi bisa jadi hampir mirip-mirip lah. Kadang sinensis juga hampir hijau seperti ini, tapi yang jelas hijaunya agak beda lah kalau teman-teman pernah benar-benar melihat yang sinensis dan barbadensis. Yang pertama itu ya, jadi warnanya hijaunya kalau barbadensis lebih tua, kalau sinensis dia lebih muda ya. Jadi nah ini sinensis lebih muda seperti ini. Kalau dari bintik putih itu bintik putihnya itu semua ada teman-teman. Jadi yang sinensis atau yang barbadensis keduanya memiliki bintik putih. Nah kalau ukurannya udah besar itu kadang bintiknya udah hilang sendiri ya. Jadi kalau bintik itu bukan pembeda. Itu
Kemudian tips selanjutnya adalah lapisan lilin teman-teman. Jadi untuk kondisi barbadensis itu ada nampak sedikit ada kayak lapisan putih lilin gitu ya. Jadi kayak ada lapisan-lapisan putihnya kayak gitu. Kalau yang sinensis itu enggak ya. Ya ada sedikit, tapi lebih terlihat banyak yang barbadensis. Itu dari lapisan lilin. Kemudian dari ketebalan. Nah, kalau yang barbadensis dia dari pelepahnya itu terlihat agak cembung teman-teman. Ini ya, terlihat agak cembung ya. Nih, dia agak cembung. Kemudian kalau yang sinensis dia agak ini, ya istilahnya agak cekung ya. Jadi dia tidak cembung. Seperti itu. Cuman memang beberapa kasus kondisi sinensis itu pun juga ada yang agak cembung. Ini contohnya nih, saya ada punya ini kebetulan anakan belum saya cabut ya. Dia agak cembung teman-teman. Tapi ini adalah lidah buaya sinensis. Nah, ini agak terlihat cembung ya. Jadi bisa jadi cembung itu jadi salah satu faktor, tapi juga bisa jadi tidak ya. Kadang tergantung dari kesuburan tiap-tiap media atau kecocokan dari tiap-tiap tempat ya. Itu. Kemudian tips selanjutnya itu adalah aroma teman-teman. Aroma kalau yang sinensis, yang barbadensis, ini barbadensis, kita plokek apa ya, kita potong seperti ini ya, itu ada sedikit aroma yang menyengat, tapi kalau anakan itu masih sedikit teman-teman. Beda dengan yang indukan. Kalau indukan itu kita posisi seperti ini, itu udah ini kerasa banget aromanya. Tapi kalau yang masih anakan seperti ini belum begitu, tapi adalah sedikit perbedaan. Jadi gimana ya warnanya ya, aromanya itu ya agak menyengat gitulah. Saya agak susah untuk menggambarkan, tapi berbeda dengan yang sinensis, dia agak berbeda. Kemudian tips yang terakhir itu adalah dari warna getah teman-teman. Saya sudah melakukan percobaan untuk membedakan warna getahnya. Cuman kalau getah itu tidak dalam waktu singkat ya, itu membutuhkan waktu sampai getahnya kering. Nah, videonya seperti ini. Oke, ini percobaan yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi kebetulan ini saya lakukan setengah hari. Jadi pelepah yang saya potong saya diamkan. Nah, kalau kondisi tanpa kita menggunakan kertas putih itu hanya terlihat seperti ini ya. Jadi yang barbadensis itu di ujungnya itu ya kayak seperti merah kehitaman gitu. Tapi kalau kita pakai kertas putih itu langsung terlihat ya, mana yang sinensis dan barbadensis. Nah, kalau barbadensis ini dia di ujungnya terlihat agak merah kehitaman gitu. Nah, kalau yang sinensis tidak sama ya, walaupun sepintas mirip, tapi kalau kita menggunakan kertas putih kita bisa lihat di kertasnya warnanya sudah terlihat jelas. Nih, kalau pada posisi cahaya yang bagus, walaupun mirip tapi sebenarnya terlihat berbeda ya teman-teman. Kalau dari kertas putih sangat terlihat banget kalau yang barbadensis itu seperti apa. Ini kalau yang pelepah yang besar. Nah, kalau yang pelepah besar ini di kertas ataupun yang di pelepah sudah terlihat banget ya. Ini yang sinensis itu kekuningan, kalau yang barbadensis itu kemerahan. Nah, di posisi pelepah pun juga sama terlihat.
Beda kalau yang anakan tadi ya, jadi masih terlihat mirip-mirip, tidak begitu jelas. Kalau yang indukan ini, yang besar ini, ya dia terlihat jelas ya, warnanya sudah sangat berbeda. Ini sebenarnya tidak harus setengah hari teman-teman. Yang penting saat menggunakan kertas putih ini kondisikan getahnya mengering, jadi bisa terlihat seperti ini. Oke, itu tadi untuk beberapa tips. Kalau teman-teman mungkin ada yang di jalan pengen membeli lidah buaya yang masih anakan, karena jarang yang jual indukan ya, biasanya jualnya ya anakan. Tapi kalau dari sisi harga memang yang Barbadensis itu lebih mahal daripada yang Sinensis ya, karena memang untuk peranakannya itu lebih cepat yang Sinensis ya. Kemudian dari sisi nutrisi pun juga lebih bagus yang Barbadensis. Kalau saya coba cari literaturnya, itu juga saya udah bikinkan video tentang perbedaan Sinensis Barbadensis dari sisi nutrisinya, jadi bisa cek di situ untuk kandungannya seperti apa. Jadi itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya. Semoga saat teman-teman membeli di jalan atau mungkin membeli di tempat orang-orang yang menjual, mungkin beberapa tips ini boleh ditanyakan lah. Jadi antara warnanya, kemudian lapisan lilinnya, kemudian pelepahnya tadi yang cembung atau cekung, kemudian aromanya, kemudian yang kelima tadi, yang kelima adalah warna getahnya. Jadi ada 5 tips ya. Lumayan lah untuk ilmu-ilmu informasi ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.